adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, seneng nih, udah bisa kumpul lagi hari ini. Ayo adik-adik, semuanya kita semangat. Kita mau sekolah minggu, tapi sebelumnya adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami hingga pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau membangunkan kami pagi hari ini. Terima kasih juga atas tidur yang nyenyak kemarin malam, sehingga pagi ini kita bisa sama-sama sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, menurut adik-adik, Tuhan Yesus sayang gak sih sama adik-adik? Nah, kalau sayang sama adik-adik, berarti Tuhan Yesus baik dong ya. Nah, ayo adik-adik, kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik, dari lagu tadi kita belajar Tuhan Yesus tuh baik. Setiap harinya Tuhan Yesus tuh baik. Bangunin kita pagi-pagi, bolehin kita istirahat malam-malam. Terus kita harus meneladani kasihnya Tuhan Yesus. Gak boleh tuh marah-marah ke orang tua atau marah-marah ke teman-teman, oke? Karena kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Nah adik-adik, kita berarti tahu Tuhan Yesus itu contoh kita. Karena dia sayang kita sayang semua orang, dan semua orang sayang dia. Jadi mari kita nyanyi lagu Yesus Pokok.
dari lagu tadi kita belajar kalau Tuhan itu contoh kita. So, ketika Tuhan berbuat baik, kita juga harus berbuat baik. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk sabar, kita juga harus sabar, adik-adik. Nah, dari situ tuh semua orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam diri kita. Oke, adik-adik? Semakin berbuah. Nah, adik-adik, kita udah mau persembahan. Persembahannya bisa dititip ke orang tua kalian ya. Untuk persembahan, mari kita menyanyikan lagu Mengasihi, Mengasihi Lebih Baik. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa untuk doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami berkat dari orang tua kami untuk memberi persembahan pada hari ini. Tuhan, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Dan persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di GKI Menteng. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita udah mau dengerin firman. Tapi sebelumnya mari kita nyanyi lagu Give Me Joy in My Heart. Kita udah mau dengar firman. Siapa yang udah sangat-sangat pengen dengar firman? Ayo angkat tangan. Wah, kayaknya udah semangat banget dengerin firman. Jadi selamat
mendengarkan firman adik-adik. Halo semua, selamat pagi anak-anak. Tadi sudah kita nyanyikan puji-pujian ya bersama Kak Tessa. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Pimpin kami Tuhan untuk duduk dengan tenang dan menyimak cerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pagi ini cerita kita terambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Bunyinya seperti ini anak-anak. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Apa ya artinya ayat itu? Untuk mengetahuinya, kita saksikan dulu video sebentar ini ya. Makasih ya. Samuel, sudah jangan berbicara lagi, nanti capek. Iya Samuel, tenang. Aku menyatakan ini. Aku menyayangi kakak-kakak semua. Iya, kami sangat menyayangimu. Kami mengasihimu. Iya. I love you Samuel, I love you. Iya, aku juga mencintaimu setinggi langit dan seluas bumi. Samuel, Kamu tidak apa-apa, Samuel. Iya, aku tidak apa-apa. Semoga dana operasinya cepat terkumpul dan Samuel dapat dioperasi. Apa? Sumbangannya terhenti? Oh, kalau begitu bagaimana biaya operasi anak-anak? Ya, makanya saya sangat khawatir. Kalau tidak dioperasi tepat waktu, anak-anak dalam bahaya. Bagaimana ini? Ya, tetapi untungnya sebuah organisasi memberikan ide yang sangat bagus, Oh, apa itu? yaitu Pusat Pembangkit Tenaga Cinta. Pusat Pembangkit Tenaga Cinta? Ya, kalau kita menanam benih yang memiliki unsur unik dan berbunga, akan menghasilkan energi 5 kali lebih besar daripada pembangkit listrik tenaga angin. Kita memberi energi tersebut di tempat yang diperlukan, dan dengan biaya itu kita dapat mengumpulkan dana operasi untuk teman-teman. Oh, wah, menurutku itu ide yang bagus sekali. Tetapi untuk mengerjakan hal ini, kita memerlukan bantuan dari teman-teman. Jangan mencemaskan hal itu. Saya akan membereskannya. Saudari Dream, terima kasih. Sungguh terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Anak-anak kami mempunyai sifat kasih, jadi mereka akan melakukannya dengan baik. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali. Kakak Dream! Hah? Belum datang kali? Apa ini? Apa ya ini? Sepertinya ini vas, tetapi ada nama tertulis di sini. Samuel, Yechan, Zion, Sarang. Nama-nama yang tertulis ini kan nama anak-anak yang sedang menunggu bantuan operasi. Iya kan? Betul kan? Iya, benar. Halo. Kakak, apa kabar? Charles mana? Katanya dia akan melakukan perintah ibunya dulu. Oh, begitu. Kalau begitu kalian dengarkan aku baik-baik ya dan tolong beritahu Charles. Iya, Kak. Semua vas yang ada di sini adalah vas yang membuat energi. Jadi namanya Pusat Pembangkit Tenaga Cinta. Pusat Pembangkit Tenaga Cinta. Iya, membuat energi sambil merasakan cinta kalian. Cinta kita. Tanaman harus disiram setiap hari. Katakan pada tanaman, aku mencintaimu 5 kali sehari sepenuh hati. Mencabut rumput liar, harus kena sinar matahari.
lalu ditaruh di dalam pada malam hari. Nah, setelah kalian lakukan hal tersebut setiap hari selama sebulan, maka bunga akan mekar. Jadi bunganya bisa dijual, hasilnya untuk biaya teman-teman yang namanya tertulis di situ sebagai dana operasi. Wah, kalau kita memelihara vas ini, adik-adik kita akan mendapat dana operasi dengan baik ya. Baik, aku akan mengambil vas Samuel yang paling aku cintai dan paling aku kasih dan aku sayangi. Aku mau mengambil vas Ye-chan. Aku Sarang. Oh, bagus. Kalau begitu tersisa satu vas. Charles sangat menyayangi Zion, jadi dia akan memeliharanya dengan baik. Baik. Kakak minta tolong ya. Iya. Ya, ini vas Zion. Kakak akan memeliharanya dengan baik agar kamu bisa segera dioperasi. Kakak sayang. Cantik, aku memberi air kepada Sarang ya. Aku menyayangimu, Sarang. Samuel, paling aku kasihi, paling aku sayangi, paling aku cinta. Ye-chan, semoga kamu dapat sinar matahari yang cukup. Zion, hari sudah malam, kita masuk ke dalamnya. Halo? Oh, Bapak. Anak-anak kami mengurus tanamannya dengan sangat baik. Terima kasih. Ini hal yang wajar kok. Iya. Tapi karena masih ada waktu, kita harus coba tunggu dulu. Iya. Terima kasih. Iya. Anak-anak yang mengagumkan. Aku senang. Aku mengantuk. Kemarin aku lupa memasukkan vasnya ke dalam rumah karena pulang larut malam setelah bermain sepak bola. Oh my god. Sudah berapa kali ya? Sudah 3 kali. Aduh, ngantuk. Susah juga mengatakan aku menyayangimu 5 kali sehari. Siapa tahu dia bisa mengenali suara aku. Iya. Pasti dia tahu kalau ini suaraku. Pasti dia tahu. Samuel, aku kasihi, aku cintai, dan paling aku sayangi. Aduh, kan sudah dikasih tahu, letakkan pot bunga di dekat jendela supaya kena sinar matahari, bukan di jendela. Akhirnya pot bunga hancur tertiup angin. Bagaimana ini? Aku menyayangimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu, aku mengasihimu. Wah, 1 bulan sudah berlalu. Aku ingin segera melihat tanaman anak-anak. Aku penasaran. Tidak ada orang. Aku tidak mau ada yang tahu kalau aku memecahkan vas bunga. Aku sudah mengatakan aku mencintaimu, tetapi mengapa tidak berbunga? Kamu tuh dong. Kamu Mungci. Kakak, ini bunganya. Oh no, bukan seperti itu. Wait, kalau hanya aku yang tidak membawa vasnya, aku nanti malu. Jadi aku membawa vas yang dirawat oleh ibuku. Oh my god. Mengapa aku jadi berdegup-degup ya? Masih lama ya? Cepatlah datang. Kakak. Kalian?
Ngomong-ngomong, ini bunga apa? Ini kan bunga. Apa benar bunga ini berasal dari bibit yang aku berikan? Iya, benar. Kakak, Iya, Nuri. Wah, Kak, Sarang sekarang dapat dioperasi ya? iya. Kakak, maafkan aku, Kak. Aku juga, Kak. Aku selalu menyiraminya, mengatakan aku menyayangimu. Tetapi akhir-akhir ini aku kebanyakan PR dan bermain dengan teman-teman sampai malam. Bunganya jadi layu. Aku juga, Kak. Padahal sudah kurawat. kalau begitu katakan saja dengan jujur. Bunga apa ini? Mungci, Tudo, cinta itu tidak bisa hanya di mulut saja. Coba bayangkan Yesus. Kalian tahu kan, Yesus telah wafat karena Yesus sangat mengasihi kita. Apa kalian tidak mengasihi Yechan dan Samuel? Kak, Kak, boleh aku boleh kami merawat lakukan ulang? lagi? Boleh ya? Kami akan lakukan dengan lebih baik. Bukan hanya dengan mulut saja, tetapi aku akan memperlihatkan cinta kasihku kepada Samuel. Aku juga, Kak. Aku ingin memperlihatkan cinta kasihku kepada Yechan. Boleh. Kalian masih punya waktu 20 hari untuk merawat bunga. Jadi selama masih ada waktu, kalian rawat dengan baik dan memberi cinta pada Yechan dan Samuel. Iya, Kak. Kak, ini aku ada hadiah karena aku sangat berterima kasih kepada kakak. Aku minta maaf, Samuel. Kakak, kenapa kakak yang minta maaf? Kan berkat kakak aku menjadi sehat begini sekarang. Aku juga ingin menjadi seseorang yang dapat memberikan cinta kasih seperti kakak. Samuel, aku berterima kasih. Aku juga akan hidup penuh dengan cinta kasih. Kakak, kalau kakak memberikan cinta kasih, aku juga mau ikut. Baiklah. Samuel. Anak-anak, dari video tadi kita melihat ada 4 orang anak. Tudo, Buci, Charles, dan Nuri. Keempat-empatnya hendak menunjukkan kasih kepada teman-temannya yang harus dioperasi tapi membutuhkan dana untuk membiayai operasinya. Jadi mereka menanam bibit bunga, kemudian dirawat, dan setelah jadi bunga akan dijual, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membantu dana operasi teman-teman mereka. Di awal-awal keempat anak itu semangat, apalagi yang namanya Tudo. Tudo bilang, aku sangat mengasihi Samuel, dan dia ingin sekali menolong Samuel supaya dapat dioperasi dengan bantuan dana dari dia. Hari berjalan lepas hari, ternyata Tudo banyak PR, kemudian juga sibuk bermain. Demikian juga dengan Buci. Bahkan Buci naruh vasnya di jendela, jatuh deh, hancur. Dan kalau Tudo, bunganya layu, gagal. Bagaimana dengan Nuri dan dengan Charles? Keduanya berhasil membesarkan dan menanam bunga sampai mekar, kemudian dijual, dan hasil penjualannya diberikan untuk teman mereka yang memerlukan dana untuk operasi. Jadi, dari keempat anak itu kita bisa mengetahui mana yang mengasihi dengan perbuatan, mana yang mengasihi dengan perkataan.
yang dengan perbuatan Nuri dan Charles, yang dengan perkataan Tudo dan Buci. Walaupun akhirnya mereka menyesal. Kemudian mereka kembali menanam bibit bunga sampai menjadi bunga, dan akhirnya Tudo juga jadi menolong Samuel untuk menjalani operasinya. Jadi anak-anak, kita harus mau untuk mengasihi dengan perbuatan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus mengasihi dengan apa anak-anak? Dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak menanggung hukuman dosa, melainkan diselamatkan, dan bagi yang percaya kepada Yesus akan meroleh hidup yang kekal. Jadi kita mau ya untuk mengasihi dengan perbuatan. Supaya apa? Supaya dilihat orang lalu kita mendapat pujian. Tentunya tidak seperti itu ya anak-anak. Tapi kita memancarkan kasih Tuhan Yesus. Seperti halnya matahari. Matahari setiap hari terbit menyinari bumi. Demikian pula dengan kita. Kita setiap hari mengasihi dengan perbuatan supaya kita memancarkan kasih Tuhan Yesus, dan banyak orang yang makin mengenal Tuhan Yesus, meninggikan namanya, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Kita sekarang berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh belajar untuk mengasihi dengan perbuatan. Karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kami dengan berkorban di kayu salib untuk menembus dosa kami, dan agar kami yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan Allah, berikan kami kemampuan untuk mengasihi dengan perbuatan, agar melalui perbuatan kasih kami, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita melakukan aktivitas. Begini caranya, kita simak bersama ya. Anak-anak, tadi kan cerita kita tentang mengasihi dengan perbuatan. Nah, sudah kita siapkan karton dengan diameter 11 cm berbentuk lingkaran. Kemudian juga kertas origami berwarna kuning dengan bentuk lingkaran berdiameter 11 cm yang bertuliskan mengasihi dengan perbuatan. Kita beri lem kertas origami ini, kemudian kita tempel di atas kertas karton. Setelah ditempelkan, telah kita siapkan kertas kecil berukuran 3 dikali 2 dikali 5 cm. Nah, di sini bertuliskan menolong mama papa. Ini adalah salah satu bentuk mengasihi dengan perbuatan. Jadi, kita tempel, kemudian kita lekatkan di bagian belakang lingkaran yang telah kita buat. Perbuatan apa lagi?
yang menunjukkan mengasihi dengan perbuatan, yakni menghormati oma, opa. Sama, kita tempel lagi. Kemudian dilekatkan di bagian belakang lingkaran. Lalu, apalagi bentuknya? Sopan kepada mbak. Jadi, pada mbak pun kita harus sopan. Walaupun mereka membantu kita. Kita ucapkan juga selamat Idul Fitri kalau mbak kita merayakan Idul Fitri. Lalu kemudian apa lagi? Mengucapkan terima kasih juga bentuk mengasihi dengan perbuatan loh. Kita tempel lagi di sini, di sekeliling lingkaran yang tadi. Lalu apa lagi? Menjenguk teman yang sakit. Kita tempel lagi seperti ini. Lalu apa lagi? Misalnya membantu yang kurang mampu. Kita tempel lagi. Tempel lagi seperti ini. Kemudian apa lagi? Tidak menghina. Tidak menghina. Kita tempel lagi di sini. Dan terakhir, membalas salam. Maksudnya apa sih membalas salam? Kalau ada yang menyapa kita selamat pagi, kita harus membalas juga selamat pagi. Misalnya kalau ada Bapak Satpam yang membukakan pintu, terus menyatakan selamat pagi, kita balas selamat pagi. Pasti Pak Satpamnya akan senang. Nah, kita bisa tambahkan di belakangnya dengan stik es krim. Jadi kita balik dulu. Kemudian kita taruh stik es krim di bagian belakang. Kita bisa lekatkan dengan selotip. Nah, seperti ini. Kita lekatkan dengan selotip supaya terlekat dengan kuat. Jadi kita akan mudah memegangnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini bentuknya. Seperti apa? Seperti matahari. Matahari yang setiap hari bersinar. Kita pun setiap hari mengasihi dengan perbuatan, memancarkan sinar kasih Tuhan Yesus. Demikian aktivitas kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Nah, tadi kita sudah melakukan aktivitas membuat matahari yang menggambarkan bahwa kita setiap hari mengasihi dengan perbuatan, supaya juga kita memancarkan kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita. Demikian aktivitas kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semuanya. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.